nanti. Bismillah. Baik teman-teman semua, kalau misalnya kita tahu bahwa dunia saat ini sudah sangat-sangat berkembang dengan pesat, kalau mungkin di awal tahun lalu gitu, atau di awal tahun ini masih banyak orang menggunakan AI itu untuk mengubah gambar, apalagi yang sekarang beberapa belakangan hari ini ngetren itu adalah bikin miniatur ya. Miniatur di atas meja, lalu dibuat videonya, setelah dipegang itu miniaturnya bisa dilihat posisi 3D-nya seperti apa. Nah, saya menggunakan AI sebenarnya dari pertama kali AI datang, dan kalau misalnya kita lihat dari suatu buah teknologi yang saat ini sedang marak, yaitu workflow. Workflow saya gunakan sebenarnya sebelum AI ada. Karena saya gunakan workflow Nintex, saya gunakan workflow K2 semenjak tahun, saya nggak tahu, 2000 berapa belas ya, saya gunakan K2 workflow dengan Nintex. Dulu ada satu buah teknologi yang namanya RPA. RPA itu adalah Robotic Process Automation. Robotic Process Automation ini adalah satu buah engine yang ada di dalam satu buah aplikasi, di mana kita bisa meminta si robotnya ini untuk melakukan satu buah task. Contoh, saya bisa melakukan recording bahwa pekerjaan sehari-hari saya adalah pada saat saya masuk ke kantor, yang saya lakukan adalah saya buka Outlook. Saya buka Outlook, lalu saya baca email, lalu kerjaan saya itu adalah misalnya melakukan capturing atau mengentry data ke dalam legacy system yang ada di dalam aplikasi di kantor saya untuk kebutuhan invoice. Jadi tugas saya adalah untuk bikin invoice. Jadi kalau misalnya saya dapat request dari teman dari departemen yang lain untuk bikin invoice dengan kata-kata tertentu di dalam subjek emailnya, maka itu adalah tugas saya. Saya perlu untuk memasukkan data yang ada di dalam email tersebut ke dalam satu buah legacy system. Saya masukin datanya, siapa customernya, berapa nilai invoice-nya, gitu ya, berapa kapan perlu untuk dibayar, lalu ada term and condition tertentu. Setelah itu saya generate invoice-nya. Jadilah satu buah invoice dokumen. Invoice dokumen tersebut akhirnya saya kirimkan ke klien atau ke vendor. Nah, dulu pada saat kita gunakan RPA, ada K2, ada Nintex, dua aplikasi tersebut bisa merecord apapun aktivitas yang terjadi di mouse saya di desktop. Ya, jadi kalau misalnya pertama kali saya buka Start, lalu saya buka Outlook, atau saya ketik Outlook, lalu Outlook-nya terbuka, lalu setelah Outlook-nya terbuka saya klik Inbox, setelah saya klik Inbox lalu saya menggunakan search dengan kata-kata tertentu yang perlu untuk saya lakukan buatkan invoice. Setelah itu saya klik dokumennya, setelah saya klik emailnya, di sana ada attachment, saya attach dokumennya. Nah, RPA atau Robotic Process Automation fungsinya bisa melakukan itu pada saat kita melakukan recording activity setiap hari. Ya, saya sudah melakukan itu di tahun 2010-an lah, 2017, 2018-an. Bahkan saya juga pernah membantu Dana Indonesia untuk bisa menggunakan RPA ini di dalam proses akuisisi merchant baru. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika datang ke toko gitu, entah itu F&B, entah itu retail, ya. Lalu kan teman-teman yang punya akun Dana itu bisa bayar pakai Dana ya, pakai QRIS gitu. Nah, sebelum si toko tersebut terregistrasi ke Dana, maka toko itu perlu untuk melakukan request ke Dananya. Saya mau dong jadi merchantnya Dana supaya toko saya ini bisa bayarnya pakai Dana gitu. Itu prosesnya. Lalu dulu sebelum si Dana itu menggunakan RPA, menggunakan workflow engine, mereka mengirimkan Excel file ke calon merchantnya, lalu calon merchantnya tersebut itu mengisi data dalam bentuk Excel, dikembalikan lagi ke pihak Dana, lalu ada sekian banyak orang yang tugasnya adalah entry data dari Excel tersebut ke dalam legacy system mereka. Nah, setelah ada RPA, maka sekelompok orang tersebut direduce jumlahnya, tugasnya itu bukan ngentry data ke dalam legacy system,
tetapi tugasnya adalah memverifikasi apakah tugas si robotic process automation ini sudah berjalan dengan benar atau tidak. Gitu. Sebelumnya, proses akuisisi merchant itu bisa menghabiskan 2 sampai dengan 3 minggu paling lama. Tapi setelah adanya RPA, proses akuisisi merchant di Dana itu hanya butuh waktu, tebak, berapa hari? Ada punya ide? Berapa hari setelah gunakan RPA? Setelah gunakan robotic process automation? Tidak sampai 1 hari. Yes, tidak sampai 1 hari. Sampai dengan approval-nya. Ya, entry-nya mah gampang pakai RPA, tapi proses approval-nya juga kita jalankan pakai RPA juga. Ya, nggak sampai 1 hari. Jadi cepat proses akuisisinya. Itu dulu pada saat kita gunakan K2 dan Nintex, lalu ada beberapa engine workflow yang lainnya. Nah, sekarang ada satu buah engine workflow yang notabene sebenarnya dikeluarkan setelah mulai marak AI, artificial intelligence. Ya, ada satu engine gitu ya yang banyak sekali digunakan oleh orang lain untuk bikin AI agent. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Pengertian AI agent menurut teman-teman apa? Monggo. Boleh di chat, boleh unmute. Bebas. Boleh di chat, boleh unmute. Menurut teman-teman yang disebut dengan AI agent itu apa? Ada yang tahu? Bisa bekerja atau berpikir sendiri. Oke. Bisa bekerja atau berpikir sendiri. Oke. Nah, so kalau misalnya kita tahu sekarang yang disebut dengan seperti personal assistant tapi otomatis. Yes. Ya. So saya akan berikan satu buah contoh sebuah AI agent. Ya. Silahkan Anda buka WhatsApp Anda. Ya. Silahkan Anda buka WhatsApp Anda. Lalu Anda chat ke nomor ini. Ini adalah AI agent spesifik. Ya. Spesifik tugasnya adalah untuk menjawab isi dari peraturan perusahaan. Ya. Jadi konteksnya ini perlu kita kasih tahu dulu konteksnya. Konteksnya bahwa AI agent ini adalah HRD spesialis di perusahaan namanya adalah PT Sepatu Prima Indonesia. Ya, PT Sepatu Prima Indonesia. Jadi tugasnya AI agent ini adalah menggantikan orang yang suka ditanya-tanya nih di departemen HRD. Saya nih sudah apa namanya sudah 8 tahun. Kalau misalnya saya sudah 8 tahun, maka benefit saya apa aja ya? Saya dapat cutinya berapa hari ya? Kalau misalnya saya telat lebih dari 4 kali selama sebulan, maka eh, hukuman buat saya apa ya? Atau ketentuannya di dalam perusahaan seperti apa ya? Ketentuan dengan apa namanya kerja shift-nya di dalam perusahaan ini seperti apa ya? Boleh teman-teman nanti coba tanya ya, coba tanya ke dalam AI agent yang sudah saya buat itu. Ini ada yang bertanya, apa yang terjadi jika aku terlambat 5 hari berturut-turut? Lalu dijawab, ya. Sanksi per kejadian untuk setiap keterlambatan 0 sampai dengan 5 menit tidak ada sanksi. 6 sampai dengan 15 teguran lisan. 16 sampai 30 teguran tertulis. 60 menit dianggap izin setengah hari. Ya. Lalu ada juga yang melakukan chat yang menanyakan tentang eh apa? Ada yang sudah bertanya belum? Oke, belum. Ketentuan resign. Ya, langsung tuh. Ketentuan resign. Kita akan coba lihat. Ini SMS atau WA? WA, WA. WhatsApp.
Oke. Ini adalah WhatsApp. Oke. Jadi, isi dari jawaban yang diberikan oleh AI agent ini berasal dari satu buah peraturan perusahaan sampel, ya. Peraturan perusahaan sampel yang saya buat, saya tunjukkan di sini. Ini dia. Peraturan perusahaan PT Sepatu Prima Indonesia. Ya, tadi teman-teman ada yang nanya apa? Keterlambatan. Ya, keterlambatan. Terlambat. Nih, toleransi keterlambatan 0 sampai 5 menit tidak ada sanksi. Ini dia. Lalu tadi ada yang nanya tentang resign. Prosedur resign. Operator staff 1 bulan, supervisor 2 bulan, manajer 3 bulan. Lalu ada resignation letter. Ya. Hak pekerja yang resign ada di sini. Silahkan dicocokkan. Jawaban yang Anda dapat di WhatsApp itu dengan yang ada di dalam dokumen ini. Nanti dokumen ini bisa saya kirimkan ke teman-teman semua supaya nanti teman-teman bisa dapat feel-nya. Ya, teman-teman bisa meng-compare antara dokumen yang ada di dalam peraturan perusahaan dalam bentuk PDF dengan jawaban yang si AI agent-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat tentang AI agent yang memang tugasnya spesifik, jadi yang disebut dengan AI agent itu adalah satu buah AI, artificial intelligence, yang memiliki tugas spesifik. AI agent itu apa aja? Waduh, banyak banget ya sekarang. Tugasnya tuh bisa bisa aja kita buat-buat sendiri. Contoh, untuk personal assistant. Personal assistant itu contohnya buat apa? Kalau misalnya kita mau, daripada kita masuk ke aplikasi Google Calendar, aplikasi Outlook, lebih baik kita chat ke dalam WhatsApp-nya. Ya, kita chat, bikin setting appointment untuk saya tanggal sekian, jam sekian dengan siapa gitu. Lalu alamat emailnya ini. Akan lebih baik kalau misalnya, akan lebih mudah kalau misalnya kita gunakan eh, Telegram atau WhatsApp untuk melakukan komunikasi dengan AI agent-nya. Ini yang sekarang sedang marak dilakukan oleh banyak orang. Lalu, apa manfaatnya? Ya, kalau misalnya tadi AI agent yang sekarang sedang Anda coba, ini adalah fungsinya untuk menggantikan HRD spesialis yang tugasnya hanya untuk menjawab pertanyaan apapun konteks isi dari peraturan perusahaan, dari SOP, dari policy, HRD yang ada di dalam satu buah korporasi. Ngapain kita bayar orang? Ya, ngapain kita ngegaji orang yang tugasnya cuma buat ngejawab permasalahan atau pertanyaannya karyawan? Lebih baik pakai AI. Itu nomor satu. Contoh yang lainnya lagi adalah orang atau agent yang fungsinya atau tugasnya adalah untuk generate invoice. Invoice itu kan sudah tahu ya, format template-nya kan udah jelas di dalam satu buah korporasi. Yang dibutuhkan juga sudah jelas, ada nama vendor, ada alamatnya, nomor telepon, itemnya apa saja, jumlahnya berapa, lalu dikalkulasi. Setelah itu ketentuannya itu gimana, kalau misalnya nilainya X, maka dibayarnya perlu 2 pekan, di atas sekian bayarnya 1 bulan, kalau di atas sekian miliar bayarnya 3 bulan, misalnya gitu. Nah itu kita ajarin aja AI-nya. Kita ajarin AI-nya dengan bisnis proses yang kita punya, lalu ketika data itu masuk ke AI agent-nya, maka dia akan buatkan invoice sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Sampai sini dulu. Ya, sampai sini dulu. Teman-teman punya ide apa? Dengan menggunakan AI agent ini, teman-teman pengen
bikin apa? Monggo, silahkan. Mute, unmute boleh, chat boleh. CRM chatbot, aduh, CRM chatbot itu simpel mas. Ya, CRM chatbot. Jadi yang pertama itu adalah akan menyapa pelanggan. Setelah itu sampai dengan closing ya, sampai dengan closing tuh. Jadi CRM itu kan kita punya beberapa fase tuh kan, ada engagement, ada awareness. Setelah itu kita akan istilah kasarnya kita cecer terus customer, gimana caranya supaya dia bisa benar-benar beli dari apa yang dia dia tanyain gitu ya, sampai dengan closing. Bisa punya asisten untuk menerangkan pertanyaan-pertanyaan calon karyawan. Yes, bisa banget. Ya, implementasi ke SOP. Wah, itu dia. Yang ini, SOP, policy, prosedur, gitu ya. Mengatur janji dengan klien. Oh, banget. Banget. Bisa banget. Oke. So, kalau misalnya kita bicara tentang AI agent, sebenarnya saat ini yang paling banyak digunakan itu adalah N8N. N8N itu apa? N8N ini adalah engine eh, workflow, ya, engine workflow yang fungsinya adalah untuk membuat agent. Jadi kita bisa bikin agent di sini. Oke. Jadi saya punya satu buah apa namanya? Satu buah server. Server ini jalannya ya. Jadi kalau misalnya yang saya tampilkan yang teman-teman sekarang coba itu ada satu buah apa namanya? Ada satu buah spesifikasi lagi. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, saya cek dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada satu buah tulisan yang namanya adalah RAG. RAG itu adalah Retrieval Augmented Generation. Apa itu Retrieval Augmented Generation? Ini adalah bagaimana caranya si AI itu bisa melakukan chunking dokumen. Chunking dokumen itu apa ya? Mencacah dokumen ke dalam bagian-bagian yang memiliki keyword yang sejenis. Ya, kenapa seperti itu? Supaya si AI-nya itu bisa belajar dengan cepat. Kalau satu keyword itu belajarnya dengan cepat. Jadi yang sekarang yang ada di dalam hadapan Anda sekarang ini adalah satu buah framework, satu buah environment N8N, ya, ini adalah N8N yang diinstal di dalam satu buah server. Banyak sekali penyedia penyedia server yang ada N8N-nya. Itu ada hostinger di luar ya, ada hostinger, atau Anda bisa melakukan web hosting sendiri, tetapi web hostingnya bukan web hosting website, boleh dimanapun, boleh di Domanesia, boleh di ID web host, boleh dimanapun, tapi jenisnya adalah VPS, VPS server, ya. VPS server tersebut Anda konfigur dulu menjadi HTTPS karena N8N ini tidak bisa jalan tanpa HTTPS. Jadi harus secure. Setelah itu, Anda install N8N-nya di sana. Setelah install N8N-nya, baru nanti Anda bisa membuatkan satu buah workflow. Inilah yang disebut dengan workflow. Workflow ini terdiri dari beberapa node. Ya, ini node namanya. Yang paling kiri ini adalah node yang melakukan trigger. Ya, yang paling kiri ini adalah node yang melakukan trigger. Belum di share screen, Pak. Sorry, belum share screen? Bentar. Sorry. Saya lepaskah? Here we go. Ya. Jadi ini adalah N8N.
Ya, di dalam N8N ini kalau misalnya kita lihat di sana ada berapa kali execute, ya, ini adalah informasinya, ada berapa workflow yang sudah ada di dalamnya. Ini yang RAG tadi, ya, Retrieval Augmented Generation, di mana saya sudah punya satu buah dokumen, ya, dokumen yang saya simpan, ini bentuknya adalah PDF berupa peraturan perusahaan. Ini dokumennya. Jadi saya punya dokumen, kalau nggak salah di sini ada 34 halaman. Dokumennya saya simpan ke dalam Google Drive. Lalu Google Drive ini saya ambil jadi knowledge-nya AI. Saya ambil dia jadi bahan belajarnya AI. Ya. Nah, di dalam bahan belajarnya AI ini, apa yang dilakukan di dalam workflow-nya? Yang pertama adalah dia akan get datanya dari Google Drive. Setelah dia baca, lalu di-download ya dokumen tersebut. Setelah di-download, dia baru masuk ke dalam yang namanya repository database yang menyimpan atau yang melakukan chunking data konten tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini dia. Ya. Jadi saya tunjukkan, ini adalah, saya punya dua sampelnya. Sana ada AI Learning. AI Learning ini adalah dokumen untuk yang tadi, yang peraturan perusahaan. Ya, jadi dia membagi isi dari PDF tadi menjadi 10 hits. Ya, 10 hits itu apa? Ini adalah 10 bagian yang dicangking sama dia, yang dicacah-cacah ke dalam satu buah keyword yang sama. Ya, ke dalam satu buah keyword yang sama. Tipenya aplikasinya adalah PDF, dibuatnya di Microsoft Word, author-nya adalah ini, gitu ya. Kelihatan dokumennya. Nah, dokumen yang sudah dicangking tadi, lalu di-load dan diajarin. Si AI-nya tuh diajarin. Ajarinnya apa? Diajarinnya oleh OpenAI. Punyanya ChatGPT. Ya, OpenAI ini. Itu di-embed. Jadi seolah-olah dikelompokkan data-datanya. Ini adalah langkah yang pertama dulu. Kita ajarin dulu AI kita, ya, berdasarkan dari dokumen yang kita punya. Setelah kita ajarin, lalu berikutnya baru gimana cara melakukan setting ke dalam apa namanya, melakukan komunikasinya lewat WhatsApp. Disinilah prosesnya. Jadi saya akan jalankan yang ini, ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan chat tadi, ya, kalau Anda melakukan chat tadi, dokumennya, WhatsApp-nya, ini saya akan coba ya. Saya akan lebih spesifik. Saya akan coba komunikasi dengan AI agent-nya. Which one? First my agent. Here we go. Saya ketiknya adalah testing 123. Nanti kalau misalnya saya run, nanti teman-teman akan dapat informasinya. Oke, here we go. Ini testing 123, jam 20.22. Kita akan lihat, akan dapat informasinya ini dari nomor telepon berapa. Ya, nih, dari nomor telepon saya. 290276. Ya, ini dia badinya testing 123. Oke. Yang dihasilkan sama dia apa? Yang dihasilkan sama dia outputnya adalah, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Mohon informasikan nama dan level jabatan serta nama departemennya. Saya jawab,
Nama saya Dwi Ishak. Levelnya Senior Manager, Divisi IT. Oke. Lalu dia akan jalan lagi. Ini jam 20.23. Oke. Kita akan cek. Jadi setiap satu buah respons, dia akan berikan satu buah WhatsApp, dia akan memberikan respon. Ini dia. Selamat siang, pagi sore Kak, dari divisi IT, level Senior Manager. Terima kasih atas informasinya. Ada yang bisa saya bantu? Atau ada pertanyaan spesifik yang ingin Bapak Dwi ajukan terkait peraturan perusahaan kita? Ini hasilnya. Ya, AI agent akan menghasilkan tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan sama si AI agent ini? Yang dilakukan sama si AI agent ini adalah pada saat ada orang melakukan komunikasi dengan WhatsApp, masuk ke dalam AI agent-nya, lalu si AI agent-nya ini akan memberikan, ya, dia akan bekerja menggunakan engine-nya Google Gemini. Kenapa saya pakai Gemini? Gratis. Hanya untuk jawab gituan doang, saya nggak perlu bayar-bayar lah gitu lah. Saya pakai aja Google Gemini. Ya. Lalu berikutnya adalah di sana dia ada simple memory. Simple memory ini apa? Supaya pada saat saya jawab nama saya Dewi Ishak, dia bisa mengembalikan data tersebut. Dia nyimpen tuh di dalam memorinya si AI agent tersebut. Oh, yang berkomunikasi saya ini adalah Dewi Ishak. Prosesnya sampai berapa lama? Oh, prosesnya nanti sampai dengan kita bisa setting tuh ya, sampai dengan 20 percakapan, sampai dengan 30 percakapan, dia akan simpen terus datanya. Oke? Lalu berikutnya adalah si AI agent ini butuh knowledge base. Knowledge base-nya apa? Knowledge base-nya tadi ngambil dari Pinecone. Data yang ada dari PDF disimpan ke dalam database, dari database itu dibaca lagi sama si knowledge base-nya. Ya, lalu bekerja menggunakan engine-nya Gemini lagi. Setelah dapat result-nya, baru dibalikin. Ya, baru dibalikin ke ini. Dibalikin ke WhatsApp-nya. Nah, ini dia. Jadi prosesnya gitu. Ya, jadi proses komunikasi seperti itu. Jadi AI agent di sini fungsinya adalah tugasnya untuk belajar isi dari peraturan perusahaan. Ya, belajarnya itu di mana? Belajarnya yang tadi itu, yang di era G ini. Kita ajarin ya si AI agent-nya dengan gunakan apa namanya, engine-nya adalah engine si OpenAI. Kenapa dipakainya OpenAI? Karena memang OpenAI ini yang memiliki kemampuan untuk melakukan chunking atau mencacah dokumen yang ada, yang kita punya, menjadi bagian-bagian yang bisa diindeks. Ya, ini berbayar. Kalau misalnya OpenAI yang di sini berbayar. Dan bayarnya berapa? Aduh, murah banget sih. Karena setiap berapa kali transaksi itu pakainya cuman 0,1 sen gitu, 0,2 sen gitu. Dan ini tugasnya adalah hanya untuk ngajarin si Pinecone dari dokumen yang kita punya. Ini jalan cuma sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan data, nggak ada penambahan dokumen, ya udah nggak perlu jalanin gitu. Jadi irit banget dan ini berbayar. Sedangkan kalau misalnya yang di sini, ya pada saat kita melakukan komunikasi dengan WhatsApp-nya, Waha, ya ini Waha. Waha ini adalah engine untuk bisa kita melakukan komunikasi dengan WhatsApp. Tidak perlu WhatsApp bisnis berbayar, WhatsApp gratis juga bisa. Karena saya pakai yang nomor yang Anda chat itu adalah nomornya nomor bukan bukan centang biru, ya. Tetapi Waha engine-nya itu juga langganan, bulanan, saya langganannya. N8N ini juga langganan, langganan hostingnya, bulanan juga, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya engine seperti ini, maka kita bisa lakukan apapun, ya.
Contohnya lagi, kemarin di Inti Makna punya satu buah event. Eventnya ini adalah registrasinya pakai Google Form. Ya, registrasi pakai Google Form. Lalu kebanyakan orang ketika mendaftar ke dalam satu buah event di dalam Google Form, lalu dikirimkan apa link Zoom-nya, itu banyak yang suka kelewat gitu. Karena banyak yang suka kelewat, akhirnya saya punya ide gimana caranya supaya orang itu nggak kelewat. Karena mereka daftarnya biasanya pakai akun Google, maka langsung saya invite ke dalam event dari Google Calendar. Ya, jadi ketika ada orang melakukan registrasi, ya, registrasi ke dalam Google Form, lalu dia melakukan filtering. Filteringnya apa? Oh, hanya yang emailnya belum di-send sama WA-nya belum di-send aja yang diproses. Ya, karena ini kan berulang nih. Baca baca Google Sheet-nya kan berulang tuh. Ya, kalau misalnya ada yang belum di-send email sama belum di-send WhatsApp, baru diproses. Kalau sudah nggak perlu diproses lagi, gitu. Lalu apa yang dilakukan? Lalu yang di sini adalah ditandain. Kalau misalnya belum diproses emailnya, maka update emailnya itu value-nya menjadi WA-nya pending, emailnya pending. Gitu. Setelah itu kirim email otomatis. Jadi setiap ada orang mengentry ke dalam Google Form-nya, dia akan kirim email secara otomatis ke si pendaftar dan ini informasi emailnya. Ya, informasi kapan, tanggal berapa, lalu link Zoom-nya di mana, gitu. Setelah itu dia update datanya yang sebelumnya informasinya adalah email pending, setelah dikirimin emailnya jadi statusnya menjadi send. Setelah emailnya ke send, lalu dia akan baca ya, baca kalender event yang sudah dibuat pakai akunnya Inti Makna, lalu diupdate eventnya dengan menambahkan attendees, menambahkan orang yang diundang ke dalam event tersebut dengan settingan reminder 1 jam sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah daftar, pada saat 1 jam sebelum event akan pop up di handphonenya lewat Google Calendar. Ingat ya, 1 jam ke depan akan ada event Inti Makna Talk. Gitu. Jadi nggak akan kelupaan lagi. Gitu. Jadi prosesnya adalah seperti itu. Ini adalah proses untuk sending email. Lalu proses yang berikutnya adalah kalau misalnya saya mau WhatsApp, reminder WhatsApp-nya nih. Ya, setelah email jalan, lalu WhatsApp jalan. WhatsApp jalan berapa lama? WhatsApp jalannya itu tiap 5 menit. Ini pada saat hari H ya. Kalau sebelum hari H itu kita settingnya adalah 1 hari 1 kali schedule-nya. Diambil datanya. Mana yang value-nya, mana yang status WA-nya masih pending. Ya. Mana yang status WA-nya masih pending, difilter. Tuh. Ya. Difilter. Di sini kan juga ada orang yang mengisikan di dalam Google Form itu pakai 08 gitu ya. Nah, itu nggak bisa dijalanin tuh WhatsApp-nya. Oleh karena itu, saya buatin lagi proses di sini. Ketika ada orang ngisi nomor teleponnya di depannya pakai 08, maka ganti jadi 628. Dan ini berulang. Terus. Jadi kalau misalnya, karena ini jalannya 1 hari cuma sekali, maka biar dalam 1 hari kan bisa jadi ada multiple row kan. Ada banyak orang yang daftar kan gitu. Jadi langsung tuh dia cek satu-satu masing-masing row-nya, dia loop sebanyak dokumen, sebanyak cell row yang ada isi nomor teleponnya pakai 08 lalu diganti. Setelah itu dicek lagi mana yang WA-nya statusnya adalah WA pending. WA pending itu maksudnya apa? Belum di WhatsApp. Gitu. Kalau belum di WhatsApp, dicari, dapat, setelah itu baru di-sending. Ya, di-sending informasi WhatsApp-nya. Nah, ini isinya. Pesan ini reminder agar Anda mengingat jadwalnya. Silahkan klik tautan di bawah ini. Jadi selain di email,
selain dimasukin ke dalam kalender, di-invite ke dalam event kalender Google, juga di WhatsApp. Jadi kalau misalnya ada 3 tempat ini, ada 3 channel ini, orang sudah diinfo, tapi ternyata dia lupa, emang bebel aja berarti. Gitu ya. Setelah itu, Google Sheet-nya diubah statusnya menjadi WA Send. Nah, ini bisa kita lakukan tanpa coding. Ya, tanpa coding sama sekali. Yang dibutuhkan apa? Secara garis besar, yang dibutuhkan adalah Waha Engine dan N8N Engine. Itu bisa diambil dari hostingan, bisa diambil dari ID Cloud House di Indonesia, lalu ada beberapa penyedia yang ada N8N-nya. Setelah diinstal, maka setelah itu baru kita buatkan workflow-nya. Kalau misalnya kita ingin membuatkan satu buah engine baru, workflow baru, ini sudah ada. Kalau misalnya kita ingin membuatkan engine baru atau workflow baru, maka sebenarnya di dalam cuan juga sudah ada. Oke, kita buat baru aja ya dari blank. Jadi yang pertama itu adalah triggernya itu bisa apa? Triggernya itu bisa macam-macam, gitu. Trigger secara manual, pakai schedule, atau dari webhook, atau dari chat, misalnya. Oke, misalnya dari chat, gitu ya. Kita akan buatkan chat. Oke. Ini kalau misalnya kita buatkan chat gini, hai, maka dia kalau tanda-tanda hijau gini berarti dia sudah oke, sudah jalan. Oke. Lalu berikutnya adalah eh, kalau misalnya berikutnya adalah saya ini mau lakukan komunikasi dengan AI agent misalnya. Oke. Dari AI agent ini, maka saya sudah punya melakukan koneksi. Koneksinya kemana? Saya sudah melakukan koneksi ke, di sini saya lakukan prompting, Anda adalah seorang asisten pribadi dari Dwi S1. Oke. Anda akan membantu dengan menginformasikan apapun kebutuhannya. Simple. Misalnya gitu ya. Ini kalau kita jalankan, ya, sorry. Ini chat modelnya belum kita tambahin. Chat modelnya saya akan gunakan Google Gemini. Ya, tapi sebelumnya kita perlu untuk melakukan integrasi atau koneksi API-nya dulu dengan Google Gemini. Ya, setelah itu memorinya saya gunakan Memory Simple Tool. Jadi sampai dengan 5 percakapan dia akan simpan informasinya. Oke. Ini kalau misalnya kita jalankan lagi. Kalau saya bilang hai, maka dia akan bilang apa? Ini dia. Ini outputnya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya adalah asisten pribadi Anda, dan saya di sini untuk memastikan segala kebutuhan Anda terpenuhi dengan efisien dan lancar. Apapun yang Anda butuhkan, mulai dari hal-hal kecil hingga tugas kompleks, jangan ragu untuk membantu saya. Ya, memberitahu saya. Berikut adalah beberapa area di mana saya bisa membantu Anda. Oke. Ini. Jadi prosesnya adalah pada saat kita chat, kita konekkan dengan AI agent-nya, dia connect dengan Google Gemini dan Simple Memory. Tools-nya ini yang bisa macam-macam. Anda bisa masukin Google Spreadsheet. Anda bisa masukin Google Docs. Kalau misalnya knowledge base-nya di dalam bentuk Google Docs. Anda bisa masukkan Google Slide. Anda bisa masukkan kalender, Google Calendar. Anda bisa masukkan apapun. Ya, jadi kalau misalnya kita klik di sini, dia bisa connect kemana? Dia bisa masuk ke bahkan sorry. Bahkan di sini ini kita bisa melakukan koneksi ke DHL Tool, bayangin.
Discord, Dropbox. Anda bisa connect dengan Notion. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya Notion, Anda bisa baca tuh apa informasi yang ada di dalam Notion-nya. Anda sudah punya SharePoint, Anda sudah punya website. Dia bisa tuh baca apapun yang ada di dalam isi website Anda. Ya, Anda punya apa? Sebutin aja. Mostly semuanya bisa dilakukan sama si N8 ini nih. Mau datanya apapun, mau datanya database, mau datanya sistem, website, artikel, atau apapun lah gitu. Maka dia bisa akses semuanya. Ya, Zoom, dia bisa akses Zoho, Zendesk, X, Twitter, Instagram, ya. Instagram kita pakai webhook HTTPS, ya. Jadi untuk dapetin semua informasi yang kita punya itu dia bisa akses ini. Setelah itu nanti dia akan keluar dan ini adalah outputnya. Sesimpel itu. Jadi sekarang cuma tergantung kita aja. Ini kita mau AI agent yang kita mau bikin, ini tugasnya mau ngapain? Kita mau bikin dia tugasnya ngapain? Bikin invoice, jadi asisten kita. Mau tugasnya adalah buat teman-teman trainer gitu ya, tugasnya adalah bikin silabus. Setiap ada TNA dari klien, maka saya kasih TNA-nya berdasarkan dari expertise saya, maka setelah itu tugasnya si AI agent adalah bikin silabus. Bisa, bisa banget. Ya, yang kayak gitu tuh, aduh. Yang penting sekarang adalah teman-teman perlu tahu bisnis prosesnya apa yang mau teman-teman lakukan dengan gunakan AI agent ini. Oke? Sampai sini, jika ada pertanyaan, monggo silahkan. Unmute saja. Adakah? Ada chat. Oke. Bisa untuk membuat reporting juga dan mengirimkan secara otomatis nggak, Kang? Bisa. Yang penting kita tahu inputnya apa, lalu template reportnya itu kayak gimana, ya. Setelah itu udah selesai. Banyak sekali orang-orang sekarang di luar negeri itu bikin bikin company, pegawainya cuma satu, dia sendiri. Tapi dia punya puluhan agent yang tugasnya masing-masing sudah didesain. Gitu. Ada pertanyaan? Kang Silahkan. Monggo. mau tanya Kang. Hmm. Jadi kalau honestly aku kan memang belum terlalu familiar ya dengan AI ini gitu ya. Ya. Pun apa yang sudah dijelaskan tadi, tapi udah punya gambaran. Nah, Hmm. kalau melihat dari penjelasan Kang Dwi itu sepertinya memang akan lebih berguna dan lebih baik kalau memang yang datang ataupun yang menggunakan ini memang di satu sisi adalah owner-nya perusahaan ya. Maksudnya dalam arti gini, kita kan karyawan nih gitu. Memang kita karyawan kan eksekutor. Eksekutor Ya. itu inginnya kan semuanya jadi lebih cepat gitu ya, Ya. biar untuk ini. Nah, tapi kalau yang punya wewenang di perusahaan itu tidak atau belum paham dengan hal Hmm. ini, Hmm. apakah kita bisa desain sendiri Hmm. dengan memang beresiko ada beberapa aplikasi yang akan kita bayar mandiri misalnya untuk Hmm. mempermudah tugas kita, Hmm. atau better kita diskusikan dengan pemegang otoriti di perusahaan supaya bisa mengadop hal tersebut gitu, mengajarkan mereka ya, mungkin mereka juga ada yang Hmm. belum paham kayak gitu. Ya. Dua-duanya bisa dilakukan. Ya, dua-duanya bisa dilakukan. Tergantung mau pilih yang mana. Kalau misalnya memang kita punya punya apa? em, Punya eager gitu ya, punya keinginan untuk bisa mengsimplify dari kerjaan kita, ya monggo, silahkan. Asalkan memang mau bayar effortnya. Effortnya itu salah satunya yang paling besar itu adalah langganan N8N engine-nya sama WAHA-nya kalau mau pakai WhatsApp, kalau komunikasi mau pakai WhatsApp. Tapi kalau misalnya komunikasi mau pakai Telegram, Telegram itu nggak ada bayar apapun.
free, totally free gitu. Jadi bayarnya cuma N8 N engine-nya aja. Opsi yang kedua, kalau misalnya mau engage-nya langsung ke business owner atau orang yang memang memiliki keputusan untuk itu, untuk bisa oke deh kita pakai AI deh di dalam korporasi kita gitu ya. Monggo kalau misalnya memang butuh support kami dari Data Treasury Indonesia, kita akan senang banget karena memang tujuan kita adalah gimana caranya Indonesia itu bisa jauh lebih efisien kerjanya. Teman-teman yang saat ini tempo hari pernah saya juga bikin event yang diinisiasi sama-sama Tempa, jangan pernah takut digantikan sama AI ya. Eh, yang perlu kita takuti adalah kalau misalnya kita nggak melek dengan itu, kita tidak bisa menggunakannya, notabene nanti kita akan kegeser. Tapi kalau misalnya kita tahu kita bisa, nanti tugas kita tuh levelnya lebih tinggi. Bukan sebagai eksekutor, tugas kita adalah sebagai verifikator. Apapun hasil dari AI-nya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh AI kan, kalau misalnya kita chat ke Claude, ChatGPT dan segala macam tuh di bawahnya tuh disclaimer tuh kan, ya ChatGPT can be make mistake gitu kan. Claude can be make mistake, DeepSeek can be make mistake. Jadi perlu untuk lakukan verifikasi ulang. Nah, tugas kita adalah sebagai verifikator. Gitu. Nah, itu dia. Boleh dua-duanya, Mbak Dian. Bebas. Mau Hmm, pilih yang mana? oke. Oke, Kang. Thank you. Ya. Oke. Apa lagi? Di dalam agent tadi sebagai personal assistant ada prompt yang sederhana tapi outputnya sangat baik. Apakah itu karena si Gemini membantu mencari kata-kata output itu? Yes, ya. Gemini yang memberikan itu. Jadi tergantung kita pakai chat modelnya apa. Kita mau pakai chat modelnya si siapa? Si DeepSeek boleh, Claude boleh gitu. Ada alternatif dari N8N, bukan 8N8 ya, tapi N8N. N yang double, bukan 8-nya yang double ya, Mas. Ada alternatif? Ada. Alternatif namanya apa? Udah saya lupa deh. Saya lupa itu. Spek hosting. Spek hostingnya itu andai 100 orang chat bersamaan masih bisa tetap stabil. Spek hostingnya eh, single core masih oke. Single core server dengan 8 GB RAM dan 100 GB hard disk itu masih cukup. Ya, kongkarannya 100 kan? Ya, masih cukup. Untuk fungsi biaya yang akan keluar hanya di N8N dan WAHA saja. Ada satu lagi, Mas Andi. Yang satu lagi itu adalah kalau misalnya Anda gunakan yang RAG, ya RAG yang tadi, RAG itu kan ada satu buah fase di mana kita perlu ngajarin si AI agentnya terhadap dokumen yang kita punya kan. Nah itu kita perlu ini kita perlu satu buah environment Pinecone. Ya, Pinecone-nya sih kita juga punya ini, punya apa namanya, punya kuota nih, ya di sini bisa dilihat kan, 2 juta kuotanya, tapi yang di usage baru 1.800, storage-nya juga 2 giga, ini yang dipakai masih nol, masih dikit banget. Lalu eh ini adalah red unit ini 1 juta, saya pakai ini baru 3. Jadi kalau masih cukup buat dokumen yang kita punya, jumlah halamannya itu masih sedikit, nggak perlu bayar. Ya, kalau dari Pinecone-nya. Tetapi untuk bisa si Pinecone-nya ini belajar, maka dia perlu yang namanya embedding model. Embedding modelnya ini pakai yang banyak digunakan oleh orang itu adalah OpenAI. Ya, embedding modelnya OpenAI. Nah, OpenAI-nya yang perlu bayar. Karena kalau tanpa embedding model OpenAI ini, maka si Pinecone-nya ini nggak bisa belajar. Ya, jadi perlu dia untuk diajarin. Nah, jadi seolah-olah text embedding tree small ini adalah guru yang perlu untuk kita hire supaya si Pinecone-nya ini menyimpan bahan dokumen yang nanti akan jadi responnya kita. Gitu. Analoginya gitu.
Ya, Siap. Terima kasih Kang. Tergambar Kang. yes. eh Terus berikutnya adalah apakah di Mac.com ada AI agent juga? Yes, Mac.com juga satu buah tools untuk bikin AI agent. Eh, tetapi ini kan bentuknya web based ya, web based dan modelnya drag and drop dan konfigurasi juga sama. Tetapi kalau kalau dari saya di Mac.com itu integrasi ke multiple sistem di luar kita itu agak agak sulit ya. Bukan bukan cuma sulit tapi terbatas. Nah, saya juga punya satu buah klien di mining company. Saat ini handle saya masih handle maintenance untuk rekrutmen sistemnya ya. Nah, rekrutmen sistem yang tempo hari pada saat diminta itu adalah setiap ada kandidat berubah statusnya, oh interviewnya sudah selesai nih. Setelah interview dia ada psikotes misalnya. Setelah psikotes nanti dia ada medical check up. Setelah medical check up dia ada tes teknis misalnya gitu ya. Nah, setiap perubahan dari status ini maunya si kandidat di notifikasi by WhatsApp. Tempo hari belum ada AI agent. Tempo hari belum ada N8N. Itu saya bilang, wah kalau misalnya gitu itu perlu gateway. Dan itu memang di luar skop pekerjaan kita. Saya bilang gitu kan. Tetapi setelah ada N8N, lalu saya informasikan, wah kalau misalnya kayak gini gampang banget. Kenapa? Karena si siapa? Eh, si N8N ini bisa masuk akses ke dalam SharePoint, di mana SharePoint ini adalah environment yang dipakai oleh si perusahaan tersebut untuk menyimpan dokumen berkenaan dengan kandidatnya. Sekarang proses sedang apa, siapa saja yang melakukan interview, gitu segala macam gitu ya. Nah, akhirnya dengan adanya N8N dan integrasi dengan Microsoft SharePoint, maka setiap ada notifikasi ke interviewer, manager kah, division head kah, director kah, selain di email, bisa di WhatsApp juga dengan gunakan N8N. Karena integrasi SharePoint-nya itu sudah ada. Nah, akhirnya saya bilang, Mas, ini mau nggak pakai N8N untuk melakukan notifikasi ke WhatsApp-nya? Nah, sekarang lagi digodok sama mereka. Ya, karena mereka butuh untuk lakukan investment di apa namanya? Di servernya dengan di license-nya yang bulanan itu. Tapi nggak seberapa lah kalau untuk mining company. Jadi sudah jauh-jauh lebih baik integrasinya untuk yang lain. Oke, Mas Dwi, ini bagus banget misinya melek data dan AI. Sama seperti Cias yang awalnya mengincar customer segmen UMKM, tapi ternyata memanfaatkan juga daya. Nah, DTI apakah demikian juga? Yes. Atau ada ketertarikan membuat SaaS untuk tugas tertentu yang krusial, seperti di Mekari di awal, Olsera dan lain-lainnya. eh Sekarang saya sedang menginisiasi satu buah SAS. SAS ini lebih ke HR, gitu. Jadi untuk melakukan scoring apa? Scoring CV, untuk melakukan scoring kandidat, kebutuhan training dari masing-masing perusahaan dengan kompetensinya itu apa, mudah-mudahan nanti jadi itu dengan cepat SAS-nya. Jadi kita hanya melakukan posting, saya adalah karyawan dengan level ini, kompetensi saya yang harus dipenuhi adalah ini, maka training apa saja yang bisa disediakan, training apa saja yang diperlukan. Nah itu nanti langsung keluar tuh list of trainingnya. Nah, dari list of trainingnya itu rencananya saya akan gather teman-teman tempat untuk menyediakan materi tersebut. Nah, kalau misalnya mau saya temuin tuh antara si korporasi dengan teman-teman tempat di dalam satu buat platform, nanti terjadi agreement di situ, terjadi closing deal di situ, maka saya cuma minta apa namanya, kayak marketplace gitu, uang uang admin doang gitu. Uang admin terjadinya di situ ya udah langsung ini. Jadi semuanya kita akan lakukan pakai AI. Rencananya gitu ya.
Cita-citanya gitu Mas Hasan. Doakan. Ada lagi teman-teman yang lain? Monggo silahkan. Jika ada pertanyaan. Waktu sudah menunjukkan jam 20.53. 7 menit lagi akan kita sudahi. Untuk teman-teman yang ingin menghasilkan 3 buah workflow, ya. Yang pertama ini adalah untuk AI assistant yang akan bisa melakukan setting apa namanya kalender Anda, email, semuanya segala macam. Yang pertama, lalu yang kedua itu adalah RAG yang saya barusan tampilkan secara detail. Bagaimana koneksi ke Google-nya, bagaimana koneksi ke Google Drive-nya, bagaimana ngebaca Google Spreadsheet, Google Docs, Google Slide untuk jadi dokumen belajarnya si AI, sampai menghasilkan 1 buah pesan ke WhatsApp. Lalu yang satu lagi ini adalah yang akan kita gunakan untuk bisa melakukan komunikasi apapun, terserah teman-teman nanti. Jadi kita akan menghasilkan 3 buah AI agent langsung dalam 1 hari. Kapan? Waktunya adalah tanggal 14 September untuk di Bandung, ya, dan tanggal 27 September ada di Jakarta, Hotel Sofyan. Untuk teman-teman, saya punya penawaran khusus untuk yang di Jakarta. Kalau yang di mana? Untuk yang di Bandungnya, monggo silahkan kalau misalnya memang teman-teman berminat, silahkan kontak saya akan berikan harga khusus juga. Tapi di dalam sistem yang saya sediakan saat ini adalah untuk yang di Jakarta. Untuk yang di Jakarta, nilai investasinya sama seperti yang di Bandung. Kita punya harganya adalah harga early bird, ya. Kita punya harga early bird. Harga early bird-nya itu adalah untuk di Jakarta tanggal 27 September. Harga early bird-nya adalah 749 untuk 5 orang pertama. Harga normalnya adalah 949. Oke. Paket 3 orang itu nilainya adalah 2 juta. Kalau teman-teman mahasiswa itu nilainya adalah 449 dengan mengirimkan foto kartu mahasiswanya. Ya. Ini tanggal 27 September di Jakarta di Hotel Sofyan. Investasinya sekian. Namun, untuk teman-teman yang datang hari ini, saya sediakan diskon 100.000. Ya. Boleh kalau misalnya mau dipakai, saya kirimkan dulu linknya. Silahkan dicatat kalau misalnya teman-teman mau catat. Ini link untuk pendaftaran yang di Jakartanya. Lalu, kode diskonnya adalah ini. N8NJKT untuk dapat diskon 100.000. Tapi diskon itu hanya untuk yang apa namanya? Hanya untuk yang harga normal ke atas. Yang 749 ya, yang 749 ini tidak ada diskon. Tapi ini hanya untuk 5 orang pertama. Kalau misalnya Anda merasa bahwa Mas, kalau nilai segitu saya nggak bisa Mas, misalnya, atau gimana lah. Saya baru bisa bayarnya misalnya di awal Oktober gitu. Monggo silahkan chat aja langsung. Saya welcome banget. Yang penting teman-teman nanti punya willing untuk belajarnya itu besar. Ya, jangan jadikan biaya ini menjadi 1 buah hal yang menghambat teman-teman untuk belajar. Karena saya yakin bahwa ketika teman-teman memiliki 1 buah capability ini, skill ini, maka teman-teman bisa menyediakan layanan membuatkan workflow untuk korporasi-korporasi. Atau teman-teman juga bisa langsung join ke Data Treasury Indonesia menjadi freelance AI engineer. Ya, nanti saya bisa kasih project-projectnya ke teman-teman semua. Karena kita akan lakukan dengan masif sekali mulai bulan ini. Kita akan coba tawarkan ke beberapa existing klien supaya mereka bisa melakukan implementasi ini. Ya, so ini adalah sebuah investasi yang saya bilang sangat murah dibandingkan dengan training kebanyakan. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman bisa bikin AI agent sendiri, teman-teman bisa produce sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau teman-teman bisa jual itu ke
banyak klien. So, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kang, izin tanya terakhir, Kang. Monggo, silakan. Kang, kalau untuk ikut training itu untuk kepentingan dalam arti pribadi kita sebagai profesional, Mm-mm. itu perlu ada laptop sendiri kah atau saya bisa menggunakan kayak tab gitu ya? Karena kayaknya kalau menggunakan office equipment agak dibatasin deh, takutnya ya untuk download aplikasi-aplikasi tertentu Nggak ada gitu. download aplikasi, Mbak. Yang N8N itu Nggak nggak? di-download. Karena itu adanya di ini, di hosting. Itu nggak ada yang Hmm, di-download di internal ya. mm, 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 mm. Nggak ada yang di-download di Oke, divisi kita, semuanya adanya di hosting, semuanya ada di web, semua ada di cloud. oke. Gitu. Nanti izin Japri ya Kang untuk Boleh? cek apakah itu bisa kompatibel supaya bisa ikut trainingnya gitu. Jadi bisa Mm-mm. langsung praktek gitu. Boleh. Dan satu Oke, lagi, oke. ketika Anda daftar ini, maka free HTTP server dan WH server selama 1 bulan. Jadi Anda nggak perlu bayar langganan selama 1 bulan. Ini sudah include. Biaya ini sudah include itu. Murah kan? Murah banget loh ini. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin dulu, nyoba gitu. Jadi effortnya cuma sekali, bayarnya cuma segini doang, tetapi teman-teman dapat HTTP server N8N-nya sama WH-nya sekalian. Free. Kita kasih free. Ya. Oke, thank you Kang. Ya, Yes. sip. Info untuk subscription N8N Hostinger, Mas. Ya, Hostinger ada. Nanti Mas Indra cek aja di Hostinger biayanya berapa. Nah, kita kasihnya free sebulan. Jadi murah banget. Ya, ada banyak penyedia. Ya, ada banyak penyedia. Tapi kalau misalnya saya nggak pakai Hostinger nanti pada saat kita lakukan training 1 hari itu saya nggak pakai Hostinger. Kalau pakai Hostinger agak pricey gitu ya. Tetapi secara fiturnya sama, semuanya sama. Toh saya juga nggak pakai Hostinger sekarang. Tapi nanti Mas Indra bisa compare deh di Hostinger itu berapa nilainya. Oke, kalau misalnya segitu investasi trainingnya 949 berarti ngambilnya berapa ya? Belum hotel pax-nya. Hotel pax kan Anda dapat 2 kali coffee break dengan 1 kali makan kan gitu. Jadi ini sudah include itu semua. Ya, jadi sangat-sangat murah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti boleh japri kalau misalnya teman-teman yang apa namanya bisa WhatsApp atau bisa ke DM Instagram, semuanya bisa kita bantu. Ya, semoga nanti teman-teman bisa menggunakan AI agent ini untuk pekerjaan teman-teman ke depannya. Indonesia perlu untuk lakukan satu hal yang sangat-sangat baik, yaitu bekerjalah lebih efisien. Ketika Anda bekerja lebih efisien, maka waktu Anda bersama keluarga, Anda bisa gunakan waktu-waktu Anda yang sebelumnya Anda lakukan secara manual itu Anda bisa belajar lagi hal baru, maka fungsinya itu. Bekerja efisien di corporate adalah mensimplify kerjaan dan kita punya waktu lebih banyak untuk ningkatin kompetensi kita lagi untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.